Halo seluruh ensis, selamat datang di channel Raja Rebahan. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul My Annoying Brother, yang rilis di tahun 2016. Film ini dibintangi oleh aktor kenamaan Korea seperti Do EXO, Jo Jung Suk, Park Shin Hye, dan lain-lain. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai bahas alur filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pertandingan judo tingkat nasional. Dan kini adalah pertandingan final di mana salah satu atlet tersebut adalah atlet muda yang sedang naik daun. Dia bernama Do Hyung, atlet judo yang berseragam putih. Namun tiba-tiba Do Hyung mendapatkan bantingan yang sangat keras dari lawannya, sehingga membuat dia kalah. Namun tak hanya kalah, bantingan tersebut juga membuat Do Hyung mengalami cedera serius, yaitu kerusakan pada saraf optiknya yang menyebabkan dia menjadi tidak bisa melihat atau buta. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang tahanan yang sedang meminta amnesti. Ia mengatakan bahwa ia sangat khawatir dengan adiknya yang kini mengalami kebutaan. Dan di rumah kini dia sendiri karena orang tua mereka sudah tiada. Dia pun menunjukkan sebuah potongan koran yang memberitakan Do Hyung. Ternyata dia adalah kakaknya Do Hyung yang sudah 10 tahun tidak pernah pulang ke rumah. Karena 10 tahun yang lalu dia memutuskan kabur dari rumah saat orang tua mereka masih ada. Dia bernama Dusik. Ia pun memelas pada para penjaga supaya dia dibebaskan bersyarat, bahkan sampai menangis. Singkat cerita, Dusik pun mendapatkan kebebasannya. Kini dia sudah berada di depan rumahnya yang ia tinggalkan 10 tahun yang lalu. Saat Dusik masuk ke dalam rumah itu nampak seperti tidak terurus. Banyak sampah dan debu di sana-sini. Kemudian dia membuka pintu sebuah kamar yang ternyata di sana ada Do Hyung. Sikapnya sekarang tidak menunjukkan sikap seorang kakak yang sedang khawatir pada adiknya seperti yang dia perlihatkan sewaktu meminta amnesti. Bahkan setelah di sana, ia malah langsung memasak ramen dan memakannya sendiri. Seolah dia tidak peduli sama sekali pada adiknya tersebut. Bahkan dia juga punya niat untuk menjual rumahnya itu. Ternyata Dusik hanya memanfaatkan keadaan adiknya yang buta hanya agar dia bisa dibebaskan dari penjara. Setelah itu Dusik pun keluar sebentar untuk membeli sesuatu. Saat kakaknya keluar, Do Hyung yang kelaparan segera mencari makanan ke dapur dan mengambil sebuah mie instan. Karena kondisinya yang tidak bisa melihat, dia pun memakan mie instan tersebut mentah-mentah. Tak lama kemudian, Dusik kembali ke rumah. Mendengar kakaknya itu datang, Do Hyung pun tergesa-gesa kembali ke kamarnya, sampai Do Hyung pun terjatuh. Melihat adiknya yang jatuh, Dusik berniat membantunya berdiri. Namun Do Hyung malah menolaknya. Bahkan dia sempat menyuruh Dusik keluar dari rumah itu. Keesokan harinya terlihat pelatih Do Hyung saat menjadi atlet datang ke rumahnya membawakan makanan. Dia bernama So Hyun. Dia pun menelpon Do Hyung untuk mengabarkan bahwa dia ada di depan rumah dan meminta Do Hyung membukakan pintu. Namun setelah berkali-kali menelpon, ternyata Do Hyung tidak mengangkat teleponnya. Tapi saat So Hyun menyender pada pintu rumah, ternyata rumah tak dikunci. Akhirnya dia pun masuk ke dalam rumah. Melihat kondisi rumah yang sudah acak-acakan, So Hyun berinisiatif untuk membersihkannya. Kemudian memasak makanan untuk Do Hyung. Namun saat masak, So Hyun dikagetkan oleh Dusik yang baru saja kembali setelah membeli sesuatu di luar. Kemudian Dusik malah memakan masakan So Hyun yang dia masak untuk Do Hyung. So Hyun pun mempermasalahkan Do Hyung yang masih saja belum mau makan. Dan bukannya khawatir karena adiknya tidak makan-makan, Dusik malah menjawab nanti juga kalau sudah lapar dia akan makan. So Hyun kemudian pergi ke kamar Do Hyung dan mencoba mengajaknya makan bersama. Namun Do Hyung ternyata sudah pingsan karena kelaparan. Mereka pun membawa Do Hyung ke rumah sakit. Ternyata diketahui bahwa Do Hyung mengalami kekurangan nutrisi dikarenakan setelah ia buta yang ia makan hanyalah mie instan mentah. So Hyun marah pada Dusik yang tidak perhatian pada Do Hyung dan seolah acuh padanya.
Namun Dusik malah memarahinya dan mengatakan Sohyun saja yang mengurusinya kalau dia mau. Akhirnya Duyong bisa pulang lagi ke rumah. Sohyun pun memasak makanan untuk Duyong. Setelah itu, Sohyun mengungkapkan kekesalannya pada kakaknya Duyong yang acuh sekali padanya. Akhirnya diketahuilah bahwa sebenarnya Dusik dan Duyong adalah kakak beradik yang beda ibu satu bapak alias kakak tiri Duyong. Duyong pun mengatakan pada Sohyun bahwa Dusik baru saja kembali ke rumah setelah 10 tahun meninggalkan rumah. Keesokan harinya Dusik memaksa Duyong makan, namun Duyong hanya diberi mie instan yang ia masak. Sedangkan dirinya memakan ham goreng yang baru saja dibelinya. Dohyun yang mengetahui itu karena indera penciumannya sangat tajam, akhirnya kesal sampai dia membanting Dusik. Dusik tidak mau kalah, dia pun menarik kaki Dohyung sampai mereka sama-sama terjatuh. Singkat cerita, Dusik punya niatan untuk membawa uang warisan Dohyung yang ia simpan di bank. Namun ia tidak bisa membawanya tanpa ada surat kuasa yang diberi stempel Dohyung. Akhirnya di rumah Dusik mulai bersikap baik pada Dohyung dengan membelikannya makanan yang enak dan menyuapi Dohyung. Semua itu dia lakukan agar dia bisa mendapatkan stempel dari Dohyung agar dia bisa mengambil uangnya. Setelah Dohyung percaya kini kakaknya sudah mulai berubah, Dusik pun melancarkan aksinya dengan bilang bahwa abu milik orang tuanya harus segera dipindahkan ke pemakaman dan meminta stempel Dohyung sebagai tanda persetujuan keluarga. Dohyung lalu mempercayai saja kakaknya tanpa curiga sedikit pun dan memberikan stempelnya. Setelah mendapatkan stempel tersebut, Dusik pun segera kembali ke bank untuk mengambil uang Dohyung. Dan setelah mendapatkan uang tersebut, ia langsung poya-poya dengan membeli sebuah mobil. Di tempat lain, Sohyun kembali menemui Dohyung, lalu dia mengajak Dohyung untuk berlatih lagi sebagai atlet difabel untuk mengikuti Paralimpiade. Dohyung pun tersinggung dengan ajakan Sohyun dan mengatakan untuk masuk ke kamar saja dia kesusahan apalagi untuk berlatih. Malam harinya, Dusik yang sudah mendapatkan uang Dohyung pergi ke bar untuk mengencani wanita. Sampai Dusik pun membawa wanita tersebut ke rumahnya, di mana mereka masuk secara pelan-pelan agar tidak diketahui oleh Dohyung. Namun saat masuk, ternyata Dohyung sedang berada di ruangan tamu. Mereka pun kaget dengan adanya Dohyung. Kemudian Dohyung pun marah dan langsung mengusir si wanita tersebut dari rumahnya. Keesokan harinya, Dohyung menelpon sebuah organisasi yang pernah menawarkannya masuk rehabilitasi. Kali ini, Dohyung meminta agar dirinya masuk pusat rehabilitasi dan meminta kakaknya yang dibebaskan bersyarat untuk merawatnya agar segera dikembalikan ke penjara karena tidak membantu sama sekali. Dusik yang mendengarnya segera menghentikan Dohyung dan mengambil teleponnya. Saat perwakilan organisasi datang, Dusik berpura-pura seolah dia adalah kakak yang baik untuk Dohyung dan menyiapkan minuman untuk perwakilan tersebut agar perwakilan tersebut tidak curiga dan menganggap bahwa keadaan baik-baik saja. Perwakilan tersebut pun menyarankan agar Dusik membawa adiknya jalan-jalan keluar agar dia tidak stres terus-terusan berada di dalam rumahnya. Setelah itu, saat mereka berdua sedang di pekarangan rumah, Dusik bertanya Dohyung mau jalan-jalan kemana. Dohyung pun bilang dia ingin ke pemakaman ayah dan ibunya. Kemudian Dohyung menanyakan apakah Dusik masih ingat pemandian yang sering mereka kunjungi bersama ayahnya waktu masih kecil. Dusik menjawab dia tidak ingat sama sekali. Kemudian Dohyung pun melanjutkan ceritanya bahwa ketika Dusik keluar dari rumah, setiap hari ibu, ayah, dan Dohyung selalu menunggunya pulang. Mereka tidak pernah kehilangan harapan untuk mencari Dusik. Bahkan setelah kepergian Dusik, kehidupan mereka menjadi tidak bahagia. Namun setelah Dusik berusia 18 tahun, orang tua mereka meninggal berbarengan. Dohyunglah yang mengurus pemakaman orang tuanya sendirian dan mulai saat itulah Dohyung membenci kakaknya. Dusik yang mendengar cerita Dohyung hanya bisa diam. Matanya pun mulai berkaca-kaca. Keesokan paginya, Dusik memaksa Dohyung bangun dan mengajak Dohyung ke pemandian umum yang sering mereka datangi waktu kecil. Di tempat pemandian tersebut, Dusik menggosok badan adiknya itu. Rupanya, Dusik sudah mulai berubah setelah mendengar perkataan Dohyung sebelumnya. Di pemandian tersebut, Dusik pun akhirnya bercerita kenapa dia kabur dari rumah 10 tahun yang lalu, yaitu karena perkataan tetangganya.
yang mengatakan bahwa Dusik mau saja diurus oleh orang yang merawat ibunya ketika sakit sebelum meninggal. Tetangga tersebut pun mengatakan, tidakkah kau sadar bahwa ibu tiri dan ayahnya sangat berharap ibunya segera meninggal ketika sakit agar mereka berdua bisa menikah. Rupanya waktu itu Dusik termakan omongan tetangganya. Walaupun Dusik menganggap bahwa ibu tirinya yaitu ibu kandungnya Duhyong baik sekali padanya. Dusik juga mengatakan selama masa kaburnya, dia sering bekerja menjadi kuli hanya untuk menyambung hidup. Dari sini akhirnya mereka berdua sudah saling memaafkan dan memperbaiki hubungan mereka kembali seperti waktu mereka masih kecil dulu. Setelah itu Dusik bahkan membawa Duhyong ke toko pakaian untuk membelikannya pakaian. Namun di sana tiba-tiba ada laki-laki yang menabrak Duhyong sampai Duhyong terjatuh. Tapi si laki-laki itu malah cuek dan tidak meminta maaf pada Duhyong. Sebagai kakak, melihat adiknya seperti itu, Dusik pun langsung marah pada laki-laki itu. Mereka berdua sempat bersitegang sampai akhirnya laki-laki itu terpancing emosinya dan mendorong Dusik sampai terjatuh. Tapi Dusik merasa sangat kesakitan sekali sampai akhirnya dia dibawa ke rumah sakit. Namun itu rupanya hanya akal-akalan Dusik saja agar si laki-laki itu mengeluarkan uang yang banyak untuk pengobatan Dusik. Bahkan saat di rumah sakit, Dusik meminta agar dirinya di CT scan, cek lab, sampai MRI. Malam harinya Sohyun kembali menemui Duhyong dan kembali mengajak Duhyong berlatih untuk mengikuti seleksi Paralimpiade. Tapi jawaban Duhyong masih tetap sama, ia tidak mau berlatih kembali. Mendengar jawaban Duhyong, Sohyun pun memaksanya. Dusik yang mendengarnya pun langsung memarahi Sohyun dan membela adiknya dengan mengatakan jangan memaksa adiknya kalau adiknya tidak mau. Kemudian Dusik menyuruh Sohyun segera pergi meninggalkan rumahnya. Tapi di sini Duhyong malah mengajak Sohyun dan juga kakaknya untuk makan malam terlebih dahulu. Saat makan malam, suasana pun menjadi penuh tawa. Karena saat itu tiba-tiba datang teman Dusik yang sering dia bully. Akhirnya untuk pertama kalinya, Duhyong terlihat tertawa kembali setelah mendengar kakaknya itu membuli temannya habis-habisan. Sohyun pun lega melihat hubungan kakak beradik itu sekarang sudah membaik. Setelah selesai makan, Sohyun meminta Dusik untuk membujuk Duhyong agar dia mau berlatih kembali dan mengatakan bahwa Duhyong adalah sebuah bintang. Belum sempat bersinar, dia sudah jatuh. Karena itulah Duhyong merasa sangat kesakitan. Keesokan harinya Dusik mendapatkan kabar dari rumah sakit bahwa hasil CT scan-nya sudah keluar. Dia pun pergi ke sana untuk membawa hasil CT scan tersebut. Namun betapa kagetnya Dusik mengetahui hasil CT scan tersebut menunjukkan bahwa dia mengalami kanker pankreas stadium akhir. Saat berkonsultasi dengan dokter pun bilang dia sudah tidak bisa melakukan operasi karena sudah telat dan kemungkinan waktunya untuk hidup hanya tinggal 3 bulan lagi. Mendengar hal itu Dusik sangat syok. Di rumah sakit pun dia sempat mengamuk. Dusik kini sangat putus asa sampai akhirnya Dusik memutuskan untuk bunuh diri dengan cara menabrakkan mobil yang ia bawa. Namun beruntung hal itu tak jadi dilakukan karena dia teringat pada adiknya yang belum bisa menjalani hidup dengan mandiri. Keesokan harinya Duhyong mencoba memasak telur, tapi karena kondisinya membuat nampan tempat masak tersebut terjatuh sehingga melukai kaki Duhyong. Dusik pun marah pada Duhyong karena dia nekat masak sendiri. Dia pun mengatakan jika ingin makan tinggal bilang saja. Tapi Duhyong mengatakan bahwa dia memasak telur tersebut untuk Dusik karena tahu sejak kecil Dusik sangat suka sekali telur. Mendengar hal itu Dusik pun kembali berkaca-kaca dan tersentuh hatinya. Setelah mengobati kaki Duhyong yang terluka, kemudian Dusik mengantar Duhyong ke pemakaman orang tuanya. Setelah selesai dan hendak pulang, Dusik pun permisi sebentar untuk buang air kecil pada Duhyong. Tapi ternyata Dusik kembali ke pemakaman orang tuanya. Di depan makam, Dusik mengatakan bahwa sebentar lagi dia akan segera menyusul kedua orang tuanya tersebut. Dan bilang sebenarnya dia tidak takut mati jika sudah waktunya. Namun yang dia khawatirkan bagaimana dengan adiknya nanti. Siapa yang akan merawat adiknya jika dia sudah meninggal? Sedangkan Duhyong karena keadaannya dia tidak bisa hidup mandiri.
Sepulang dari pemakaman, mereka berdua langsung makan di rumah. Saat makan, Dusik mulai merayu Du-hyung agar Du-hyung mau berlatih kembali. Tapi Du-hyung langsung menolaknya dengan mengatakan, pergi ke toko untuk membeli mie instan saja dia kesusahan, apalagi untuk berlatih. Dusik pun mengatakan bahwa dia akan membantu Du-hyung berlatih. Semua orang akan membantu Du-hyung berlatih, termasuk Sohyun juga akan membantunya berlatih. Setelah itu, Dusik pun membawa Du-hyung ke lapangan dan memintanya berlari. Namun Du-hyung malah meminta untuk kembali pulang. Tapi di sini Dusik tidak menyerah. Dia meyakinkan Du-hyung bahwa Du-hyung pasti bisa karena kakaknya itu akan selalu bersamanya dan menjaganya. Du-hyung pun mempercayai kakaknya dan saat sudah jauh, Dusik pun menangkap Du-hyung. Dusik pun berjanji akan menjaga Du-hyung dan melindunginya, termasuk jika ada orang yang mengganggu Du-hyung. Dia akan membelanya. Setelah berhasil membujuk Du-hyung, kemudian Dusik mendatangi Sohyun dan memintanya melatih Du-hyung sebagai atlet karena kini Du-hyung sudah mau berlatih. Mendengar hal itu, Sohyun pun senang. Selain itu, Dusik juga meminta Sohyun agar Sohyun yang mendampinginya selama latihan dan saat Paralimpiade. Sohyun pun berkata agar Dusik saja yang menjadi manajernya. Karena Sohyun saat ini adalah pelatih tim nasional Korea, bukan pelatih atlet Paralimpiade. Mendengar hal itu, Dusik pun terpaksa mengatakan bahwa kemungkinan umurnya tinggal 3 bulan lagi dan menceritakan tentang penyakit kankernya. Mendengarnya, Sohyun pun akhirnya mau menemani Du-hyung dan menjadi pelatih atlet Paralimpik walaupun dia harus kehilangan pekerjaannya sebagai atlet nasional. Singkat cerita, hari seleksi turnamen untuk menjadi atlet Paralimpiade perwakilan Korea Selatan pun datang. Sebelum berangkat, Dusik memberikan Du-hyung tongkat dan mengatakan Du-hyung adalah orang buta tertampan di dunia. Seleksi pun dimulai. Saat bertanding, Du-hyung terlihat ragu, namun berkat kata-kata Dusik yang berteriak dari luar lapangan, Du-hyung pun menjadi percaya diri, sehingga bisa mengalahkan lawannya dengan sangat mudah. Du-hyung pun berhasil lolos menjadi atlet nasional Paralimpiade dan memulai camp pelatihannya selama 2 bulan. Saat Du-hyung sedang dalam camp pelatihan, di rumah Dusik mulai menyiapkan keperluan Du-hyung, mulai dari makanannya, mengganti piring kaca menjadi piring plastik, sampai merenovasi beberapa bagian rumah agar rumahnya lebih aman untuk Du-hyung, sehingga begitu ditinggalkan Du-hyung bisa mandiri di rumahnya. Tapi selain itu, Dusik juga kini mulai meminum obatnya karena penyakitnya kini sudah mulai terasa sangat sakit. Singkat cerita, setelah beberapa bulan berlatih, akhirnya Du-hyung pulang ke rumah untuk mempersiapkan barang-barangnya yang akan dia bawa ke Paralimpiade yang diselenggarakan di Brazil. Setelah masuk ke rumah, dia terkejut karena rumahnya kini terasa sangat ramah untuk Du-hyung tempati. Semua itu karena usaha kakaknya Dusik. Saat menyiapkan barang bawaan Du-hyung untuk pergi ke Brazil, Du-hyung mengajak Dusik untuk ikut ke Brazil. Namun Dusik berbohong dengan mengatakan bahwa kini dia mendapatkan pekerjaan di luar kota, sehingga dia tidak bisa ikut menemani adiknya ke Brazil. Du-hyung yang tidak mengetahui bahwa umur kakaknya tidak lama lagi hanya tersenyum mendengar kebohongan kakaknya itu. Malam itu pun mereka sempat bercanda dan tertawa bersama. Keesokan harinya, Sohyun pun datang untuk menjemput Du-hyung. Dusik pun menitipkan Du-hyung pada Sohyun. Singkat cerita, di ajang Paralimpiade di Brazil, Du-hyung berhasil memenangkan pertandingan semifinal dengan mudah. Ia pun menelpon kakaknya dan mengabarkan sebentar lagi dia akan segera bertanding di final. Tapi ternyata Dusik menerima telepon adiknya itu sambil menahan sakit yang kini sudah sangat parah. Du-hyung yang tidak tahu kakaknya sedang menahan sakit pun terus saja bercerita dan bercanda menceritakan pengalamannya selama di Brazil. Keesokan harinya saat Dusik sedang menanam pohon di rumah bersama temannya yang datang karena dia minta, tiba-tiba Dusik merasa kesakitan sekali sampai dia tergeletak. Temannya itu pun langsung membawa Dusik ke rumah sakit. Di rumah sakit, Dusik yang sudah tidak bisa bergerak meminta agar dia dibangunkan tengah malam karena dia ingin melihat pertandingan final adiknya di TV. Singkat cerita, pertandingan final pun tiba.
Dohyong gemetaran sekali teringat kejadian ketika dia mengalami cedera sampai dia mengalami kebutaan dan meminta pada Sohyun agar dia mundur saja dari pertandingan final. Mendengar itu, Sohyun pun terpaksa menceritakan hal yang sebenarnya pada Dohyong, hal yang menimpa kakaknya, dan mengatakan inilah kesempatan terakhir agar Dohyong bisa menghadiahkan emas untuk kakaknya, karena waktu kakaknya sudah tidak lama lagi. Mendengar itu, Dohyong pun langsung beranjak keluar arena pertandingan dan meminta untuk segera pulang ke Korea karena khawatir pada kakaknya dan ingin menemaninya. Namun Sohyun segera mengejarnya dan kembali mengingatkan Dohyong jika ia pulang sekarang, semua pengorbanan yang dilakukan kakaknya akan sia-sia. Dohyong pun meminta waktu sejenak untuk menelpon kakaknya yang kini sudah terbaring di rumah sakit dan berpura-pura tidak tahu dengan keadaan kakaknya sekarang. Kemudian dia mengatakan agar Dusik tidak khawatir pada Dohyong karena dia akan segera memenangkan pertandingan final. Lalu dia pun mengatakan agar Dusik bisa bertahan menunggunya kembali. Mendengar itu, Dusik pun paham apa maksud Dohyong. Kini dia menyadari bahwa adiknya tersebut sudah mengetahui keadaannya. Dohyong pun bertanya pada Dusik apakah saat ini dia sangat kesakitan. Dusik pun akhirnya tidak bisa menahan tangisnya lagi dan meminta Dohyong segera pulang. Singkat cerita, pertandingan final dimulai. Di awal pertandingan, Dohyong kewalahan sekali menghadapi lawannya sampai dia tertinggal skornya. Di tempat lain, Dusik yang melihat pertandingan adiknya lewat TV pun panik karena adiknya tertinggal. Sampai-sampai dia meminta rokok pada temannya namun tidak temannya berikan. Dohyong yang sudah tertinggal skornya pun kembali mengumpulkan semangatnya dengan mengingat semua pengorbanan kakaknya. Dan alhasil Dohyong pun bisa memenangkan pertandingan. Setelah memenangkan pertandingan, di tengah lapangan ia meneriakkan kata Hyung yang artinya kakak secara berulang-ulang karena selama ini Dohyong tidak pernah memanggil Dusik dengan sebutan Hyung atau kakak. Melihat itu, Dusik pun tersenyum terharu sekaligus bahagia. Singkat cerita, Dohyong pun sudah pulang dari Brazil. Namun kini kakaknya telah tiada. Sebelum meninggal, Dusik menitipkan suara rekamannya pada temannya untuk diberikan pada Dohyong. Temannya pun memberikan rekaman suara Dusik tersebut pada Dohyong dan menyimpan nomor teleponnya di urutan pertama agar jika ada apa-apa Dohyong bisa mengabarinya. Dia akan siap 24 jam jika Dohyong membutuhkannya. Semua itu temannya lakukan atas permintaan terakhir Dusik pada temannya untuk menjaga Dohyong, sang adik tercinta. Di akhir film terlihat Dohyong sedang mendengarkan suara rekaman kakaknya. Dalam rekaman tersebut, Dusik bilang bahwa Dohyong jangan pernah merasa sendiri karena ibu, ayah, dan kakaknya selalu ada bersamanya dan kelak mereka akan berkumpul kembali. Kemudian Dusik pun mengatakan bahwa Dusik sangat rindu padanya dan film pun tamat. Begitulah kisah kakak adik tersebut berakhir. Secara keseluruhan, film ini sangat mengharukan. Dan jika kita fokus melihat film ini, Mimin yakin air mata kalian keluar di akhir film. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini ada dua. Yang pertama, kita harus segera bangkit jika terjatuh. Walaupun kita terjatuh sangat dalam, kita tidak boleh terus berada dalam keterpurukan. Pelajaran yang kedua adalah agar kita selalu menyayangi keluarga kita. Jika orang tua sudah tidak ada, saudara kitalah yang akan senantiasa ada untuk kita di saat kita membutuhkan. Akhirnya Mimin dan seluruh kru Raja Rebahan harus undur pamit. Jika kalian ada film yang recommended buat dia bahas alurnya, silahkan tulis di kolom komentar ya seluruh-sis. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Danyo uga semida.